Memang guru BK itu berat ya. Ya. Kalau orang mengatakan itu, alah gampang cuma jadi guru BK, dia cuma mengadvokasi anak, kata siapa? Justru itu adalah pekerjaan yang paling berat. Menantang. Jadi, menantang ya. Jadi karena yang dihadapi itu kan perubahan pola pikir, perubahan karakter, kan itu yang dihadapi kan ya. Jadi ketika dalam keluarganya itu orang tua tidak bisa menjadi teladan yang baik, dia menjadi anak yang broken home, dia misalnya kurang perhatian di dalam lingkungan keluarga, maka itu sudah menjadi embrio ketidakpuasannya dia kemudian berontak, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Krisis keteladanan. Krisis keteladanan dari orang tua, krisis keteladanan dari pemimpin, termasuk krisis keteladanan dari guru. Coba bisa kita lihat hari ini di TikTok, begitu banyak guru yang, ya mohon maaf, kadang dieksploitasi karena dia cantik gitu, seksi gitu ya, pakai baju keki, lalu dia nyanyi-nyanyi, joget-joget di media, di TikTok. Jadi krisis keteladanan ini memang PR terbesar bagi tenaga pendidik begitu ya. Nah, banyak orang pintar tapi tidak banyak orang bisa jadi teladan. Nah, banyak orang pintar tapi tidak bisa memberikan teladan. Baiklah. Jadi mengintegrasikan pendidikan karakter dalam satuan pendidikan itu penting. Iya. Bukan hanya di pendidikan agama Islam atau pendidikan agama lainnya gitu ya, tapi di semua mata pelajaran. Dan itu harus dimiliki oleh semua tenaga pendidik. Harus punya kemampuan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabarnya dulur-dulurku Jawa Timur, sak Jawa Timur muga-muga seger waras ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah ada program ini, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur dalam program Jatim Channel, tentu akan hadir tema-tema yang menarik untuk kita bahas. Dan tema yang menarik untuk kita bahas pada edisi kali ini adalah terkait tentang pendidikan. Bagaimana perspektif kekerasan di lingkungan pendidikan ini bukan lagi hal yang biasa kita dengar, kita lihat begitu ya, tapi juga perlu menjadi perhatian khusus. Karena pada hakikatnya tempat pendidikan atau sekolah adalah tempat belajar, tempat aman, bukan tempat yang menakutkan. Tapi fenomena ini semakin kompleks, dulur-dulurku. Karena apa? Karena kalau kita lihat bullying yang direkam bukan lagi hanya sebagai tontonan, tapi diviralkan. Ada kekerasan verbal yang dibungkus dengan candaan, kemudian ada pelecehan yang dibisukan karena takut pada sebuah jabatan. Kemudian kalau kita lihat juga ada kekerasan digital yang tidak hanya sekedar hadir, tapi juga menembus dinding kelas. Ini bukan sekedar masalah disiplin, tetapi alarm sosial yang nyaring. Sebab ketika sekolah tidak lagi aman, masa depan ikut kehilangan pijakan. Untuk itu, kita akan membahas hal ini dengan tamu istimewa kita. Sudah hadir di ruang podcast kita, yaitu Ibu Haja Zenia SAG ME, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 4 Banyuwangi Situ Bondo, Bondowoso. Atau kita lebih akrab sapa beliau adalah Mbok Zeni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbok Zeni? Sehat luar biasa? Alhamdulillah sehat, walafiat. Walafiat ya. Ya. Beliau ini adalah membidangi bidang pendidikan, kemudian juga kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Betul ya, Ibu ya? Betul. Karena kalau kita lihat pendidikan ini adalah sebuah fundamental yang luar biasa sebagai tempat untuk mencerdaskan anak bangsa, kaum intelektual yang nantinya akan menjadi harapan bangsa, agen perubahan dan juga wajah perubahan bagi anak-anak, baik itu satuan pendidikan terkait begitu ya. Nah, Ibu Zeni begitu, bagaimana Anda melihat kondisi kekerasan di lingkungan pendidikan Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, ketika kita bicara pendidikan ini memang sesuatu yang sangat urgen sekali. Mengapa demikian? Maju tidaknya satu daerah, entah itu kabupaten, provinsi, atau bahkan bangsa ini, itu kan ditentukan oleh IPM ya, Indeks Pembangunan Manusianya. Dan salah satu 3 faktor dari IPM itu ada pendidikan, kesehatan, dan urusan kesejahteraan masyarakat. Artinya pendidikan ini adalah salah satu pilar yang harus kita kuatkan posisinya dan kondisinya, hingga kemudian ketika pendidikannya itu naik kelas, pendidikannya bagus, steril dari hal-hal yang berbau kekerasan dan yang lainnya, maka tentu tingkat kemajuan satu daerah itu akan sangat bagus. Maka ketika kita bicara kekerasan
di lingkungan dunia pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Timur, kita bisa berangkat starting dulu dari posisi data gitu ya. Data kekerasan yang ada di Jawa Timur pada tahun 2024 ini jumlah kasusnya itu ada 2.182. Untuk korban laki-laki itu adalah 495. Sementara korban perempuan itu adalah 1.868. Dari situ bisa kita lihat bahwa korban kekerasan itu lebih banyak didominasi oleh perempuan daripada laki-laki. Bahwa kemudian juga ada laki-laki yang jadi korban kekerasan itu disoke, tapi tetap lebih banyak perempuan. Kemudian kalau kita lihat juga jumlah kasus terjadinya kekerasan itu macam-macam. Ada di rumah tangga, ada di tempat kerja, ada di lembaga pendidikan, ada di sekolah, ada di fasilitas umum seperti itu ya. Dan di sekolah itu jumlah kasusnya itu ada sekitar 125-an. Jadi lumayan banyak. Itu yang dilaporkan ya? Ya, yang terlaporkan. Yang terlapor ya? Ini yang terlaporkan yang bisa direkam, direcord oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, termasuk Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Termasuk jumlah korban berdasarkan tempat kejadian. Jadi sekolah itu juga merupakan salah satu yang cukup tinggi. Jadi dari jumlah sekian kasus itu ada 141 itu masih terjadi di sekolah. Walaupun memang yang tertinggi kekerasan itu adanya di lingkungan rumah tangga. Sekarang kalau kita lihat pada posisi usia. Nah sekarang sekolah yang rentan terhadap kekerasan itu usia berapa? Rata-rata itu adalah usia antara 13 sampai 17 ini yang paling tinggi. Jadi di usia itu berarti kalau kita lihat rentang sekolahnya sekitar SLTA, SMK dan yang sederajat itu berarti di angka 652. Jadi rating kekerasan usia yang paling rentan itu memang di usia 13 sampai 17. 13-17 ini kan usia sekolah. Usia sekolah yang mana? SLTA. Berarti SMA, SMK atau yang sederajat. Jadi itu petanya. Artinya menjadi PR bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk kami itu karena memang berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas itu pendidikan itu kan dibagi kewenangan ya. Jadi SD SMP itu menjadi kewenangan kabupaten, SMA, SMK dan yang sederajat itu menjadi kewenangan provinsi. Itu artinya beban dari provinsi baik itu gubernur kemudian DPRD-nya juga, maka untuk meminimalisir angka kekerasan di lingkungan pendidikan dalam tanda kutip yang menjadi tupoksi kewenangan kami itu adalah SMA SMK memang cukup besar. Karena memang angkanya cukup tinggi di usia-usia ini. Baik, jadi angkanya cukup tinggi setelah disampaikan oleh Embuk Zaini tadi begitu ya. Jadi ada tren peningkatan yang memang selalu menaik begitu ya setiap tahunnya begitu. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan, apa penyebab dari kenaikan dari kekerasan di lingkungan pendidikan ini, Bu? Karena Ibu tadi juga menyampaikan bahwa salah satu penyebabnya adalah dari lingkungan rumah tangga atau entitas terkecil keluarga begitu. Bagaimana? Memang ketika kita bicara kekerasan di lingkungan pendidikan, tidak serta-merta kemudian ini digebiah-uyah secara universal, dianggap sebagai satu kesalahan sistem yang ada di lingkungan pendidikan, tidak. Seperti itu ya. Karena ada satu paradigma berpikir di masyarakat kita hari ini yang ada pergeseran. Satu contoh misalnya begini, ketika kita punya anak-anak yang sukses, maka selalu yang ditanya, yang mendapatkan apresiasi itu adalah orang tuanya. Misalnya dia mendapatkan prestasi lah atau apalah, dia pasti masyarakat akan menilai, oh pantas anak orang tuanya jadi ini seperti itu. Tapi ketika misalnya ada anak bermasalah, lingkungan yang paling disalahkan itu selalu sekolah. Oh dia sekolahnya di mana, bagaimana gurunya mendidiknya dan terus ini yang kemudian tidak adil. Yang kemudian ini yang perlu kami luruskan kepada masyarakat bahwa ketika terjadi kekerasan, mau itu di lingkungan pendidikan, mau itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat atau manapun lah tempat, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu adalah kesalahan satu pola mekanisme sistem pendidikan yang ada di sekolah. Karena penyebab terjadinya kekerasan ini kompleks, ya bukan hanya urusan pendidikan. Makanya tadi ditanyakan apa sih sebenarnya penyebabnya sampai terjadi adanya kekerasan di lingkungan pendidikan. Pertama adalah berangkat dari sesuatu yang bermasalah di lingkungan keluarganya dia. Mengapa demikian?
Karena anak-anak itu lebih banyak berada di rumah sebenarnya daripada di lingkungan sekolah. Maka sebenarnya yang utama memberikan peran seperti itu terhadap upaya untuk meminimalkan angka kekerasan ini ya pertama di rumah tangga, di dalam lingkungan keluarga. Jadi ketika kita memiliki keluarga yang bermasalah dalam tanda kutip, mohon maaf sekali lagi, orang tua tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Anak-anak usia 13 sampai 18 tahun itu kan dia karakternya adalah meniru apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar seperti itu ya. Jadi ketika dalam keluarganya itu orang tua tidak bisa menjadi teladan yang baik, dia menjadi anak yang broken home, dia misalnya kurang perhatian di dalam lingkungan keluarga, maka itu sudah menjadi embrio ketidakpuasannya dia kemudian berontak, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Maka faktor kenyamanan pendidikan dalam keluarga itu penting. Maka kemudian orang tua penting juga dong untuk mengetahui bagaimana yang namanya parenting atau pola asuh yang baik terhadap anak. Jadi lingkungan keluarga ini sangat menentukan. Jadi ketika lingkungan keluarga itu tidak nyaman, antar orang tua saling bertengkar gitu, tidak harmonis, maka itu bisa menjadi penyebab. Jadi orang tua tidak bisa jadi teladan yang baik, itu juga bisa menjadi penyebab. Dia menjadi anak yang broken home ketika di rumah, kurang perhatian, kurang pendidikan, itu juga menjadi penyebab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lingkungan. Jadi ingat bahwa anak-anak itu juga tidak selamanya dengan guru. Dia juga punya lingkungan. Lingkungan itu siapa? Ya teman sebaya. Kan seperti itu. Lingkungan masyarakat. Maka ketika dia salah di dalam bergaul, salah pergaulan, salah berteman seperti itu ya, tidak berteman dengan orang-orang yang baik tapi dengan anak-anak yang nakal, cenderung virus itu juga menyebar ke dia seperti itu. Termasuk dia hidup dalam lingkungan masyarakat yang tidak kondusif. Ya di situ banyak terjadi kekerasan gitu ya, lingkungan kumuh seperti itu ya, lingkungan keras, lingkungan tidak nyaman, maka itu juga akan bisa menjadi penyebab. Kemudian yang ketiga memang lingkungan sekolah. Jadi ketika guru kurang memberikan perhatian terhadap anak didik, kemudian guru juga kurang memberikan monitoring dan controlling terhadap anak didik, maka itu juga memungkinkan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana unsur-unsur penyebab ini saling bisa berkolaborasi satu dengan yang lain untuk sama-sama diturunkan trennya. Di mana lingkungan keluarga bisa kondusif, kemudian lingkungan masyarakat dan teman sebayanya itu juga nyaman, lingkungan pendidikan juga harus nyaman seperti itu. Kalau lingkungan pendidikan tidak nyaman, ya ini juga bisa menimbulkan tindak kekerasan juga seperti itu. Jadi kompleks begitu kompleks, ya. Kompleks. Jadi ketika bukan hanya pada satu sisi saja begitu. Tidak bisa seperti Baik, itu. jadi dimulai dari keluarga, bagaimana membentuk karakter seorang anak, kemudian masyarakat, teman sebayanya, bagaimana juga memiliki pengaruh begitu ya. Satu terakhir yang disebutkan oleh Mbok Zeni tadi adalah terkait tentang sekolah, peran dari sekolah. Ya, guru salah satunya adalah orang tua kedua setelah rumah begitu. Guru itu kan digugu dan ditiru ya. Digugu dan ditiru. Maka hari ini ada satu nilai krisis yang melanda bangsa kita adalah krisis keteladanan. Krisis keteladanan dari orang tua, krisis keteladanan dari pemimpin, termasuk krisis keteladanan dari guru. Coba bisa kita lihat hari ini di TikTok, begitu banyak guru yang ya mohon maaf kadang dieksploitasi karena dia cantik gitu, seksi gitu ya, pakai baju keki, lalu dia nyanyi-nyanyi, joget-joget di media, di TikTok. Nah itu kan ya walaupun memang data-data ini punya saya gitu ya, tubuh-tubuh ini punya saya, ekspresi apa hak saya, kalau kita tidak jadi guru. Tapi kalau jadi guru kan itu tidak layak dan tidak pantas. Betul. Lalu bagaimana kita akan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak sementara guru melakukan begitu seperti itu ya. Jadi krisis keteladanan ini memang PR terbesar bagi tenaga pendidik begitu ya. Nah, banyak orang pintar tapi tidak banyak orang bisa jadi teladan. Nah, banyak orang pintar tetapi tidak bisa memberikan teladan. Baiklah. Bagaimana kemudian kalau menyambungkan atau merelevansikan antara kata pintar, sekolah ini adalah mencetak generasi yang cerdas, generasi yang intelek begitu ya. Nah, bagaimana kemudian bisa memberikan sebuah sistem pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan yang terjadi pada lingkungan sekolah, Bu? Menurut
Mbak Zeni sendiri? Di kami di Provinsi Jawa Timur sudah sekitar 2 tahun yang lalu itu kita mendorong ada satu langkah mitigasi kekerasan yang dilakukan di lingkungan pendidikan. Karena kewenangan kami itu lebih bisa mengintervensi di dunia pendidikan daripada urusan keluarga. Urusan keluarga kan urusan personal individu sudah, kita nggak bisa intervensi itu. Maka kemudian kita mendorong terbentuknya apa yang namanya TPPK. TPPK itu adalah tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan seperti itu. Jadi bagaimana di sekolah itu ada tim yang dibentuk secara khusus untuk melakukan mitigasi kekerasan. Karena kita berpikir bahwa lebih baik mencegah daripada melakukan advokasi. Jadi preventif, langkah preventif pencegahan itu lebih baik daripada kuratif. Nah, kuratifnya itu kan ketika sudah terjadi kekerasan otomatis akan terjadi apa yang namanya advokasi. Karena itu sudah terkait dengan aparat penegak hukum, sudah lembaga eksternal, ada LSM, ada media dan segala macam, akan tambah rumit. Maka kemudian kita mendorong apa yang namanya TPPK itu ya. Jadi bagaimana tim ini, tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan ini bisa bekerja secara efektif dan maksimal. Yang mana tim itu terdiri dari banyak unsur ya, bukan hanya dari guru, tapi di situ juga ada unsur komite sekolah seperti itu ya. Jadi unsur masyarakat juga yang ada di situ, sehingga nanti bisa bergerak secara bersama-sama melakukan langkah preventif dan pencegahan secara bersama-sama. Jadi kembali lagi peran secara kolaboratif begitu ya. Peran kolaboratif tidak hanya pada tenaga pendidik tapi juga pada hal-hal yang memang harusnya juga memiliki kontribusi untuk bisa melakukan pencegahan secara berkelanjutan begitu. Nah tadi kembali lagi pada poin tenaga pendidik, karena tenaga pendidik lebih banyak intensitasnya untuk bertemu, berkomunikasi, berinteraksi dengan siswa atau murid begitu. Nah bagaimana kemudian kata pintar untuk menjadi tauladan atau teladan itu seperti apa perspektifnya untuk bisa menjadi sebuah pengajaran yang lebih aplikatif begitu agar menjadi contoh yang tepat agar kekerasan itu tidak muncul. Kalau tadi kan disebutkan biar kemudian lebih viral, akhirnya sosok tenaga pendidik itu untuk bisa lebih dikenal dengan kurang yang tepat, kurang cara yang tepat, cara yang kurang tepat lebih tepatnya begitu ya. Nah yang paling ideal untuk bisa mengurangi dari tren kekerasan ini sendiri sebagai seorang tenaga pendidik harus seperti apa, Bu? Pertama, tugas untuk meminimalisir tindak kekerasan di lingkungan pendidikan ini bukan hanya tugas tim TPPK tadi yang saya sebut ya, tetapi ini menjadi tugas bersama. Jadi bukan hanya menjadi tugas guru BK juga, kan di sekolah itu ada guru BK ya, bagian konseling seperti itu ya, yang biasanya ini melakukan pendampingan terhadap siswa-siswa bermasalah yang ada di sekolah. Jadi bukan hanya peran TPPK, bukan hanya peran BK, tapi menjadi peran seluruh infrastruktur yang ada di sekolah itu, baik itu guru, kepala sekolah, staf TU dan semuanya itu punya peran yang sangat urgen. Maka apa yang bisa dilakukan oleh lingkungan sekolah termasuk guru, pertama adalah bagaimana bisa mengintegrasikan pendidikan karakter itu di dalam kurikulum dan pembelajaran yang diajarkan kepada anak didik kita. Jadi bukan urusan karakter ini urusan guru PPKN atau ini menjadi gurusan pendidikan agama Islam saja, tapi semua guru itu punya kewajiban. Kebetulan saya itu dulu sebelum menjadi anggota DPR nih, di usia saya 23 tahun sampai usia saya 22 tahun sampai usia saya 32 tahun, saya itu berprofesi sebagai guru gitu ya. Oh, baik. Saya bahkan pernah jadi ASN juga seperti itu. Guru apa? SMA, SLTA? Guru SMA, ya? SMP. Saya nggak pernah ngajar TK, nggak telat. Karena satuan pendidikan ini banyak begitu ya. Betul. Jadi saya membiasakan di awal saya memberikan pembelajaran kepada anak-anak, saya selalu memberikan motivasi. Dan pendidikan karakter kepada anak-anak, walaupun itu tidak panjang, sekitar 3 sampai maksimal 5 menit. Bagaimana mereka itu menjadi pribadi yang disiplin, menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang tangguh. Nilai-nilai itu selalu saya ajarkan dan itu selalu di awal pembelajaran. Setelah itu baru masuk ke materi. Baru di posisi akhir itu kami berikan motivasi lagi kepada anak-anak. Karena kan di akhir itu biasanya kita kasih tugas nih ya. Nah, maka di situ kemudian bagaimana dia itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kami anukan
kami berikan nilai-nilai Ya, itu. ya, ya. Jadi mengintegrasikan pendidikan karakter dalam satuan pendidikan itu penting. Iya, iya. Bukan hanya di pendidikan agama Islam atau pendidikan agama lainnya gitu ya, tapi di semua mata pelajaran. Dan itu harus dimiliki oleh semua tenaga pendidik. Harus Baik. punya kemampuan itu. Itu yang pertama. Langkah pertama. Kemudian yang kedua, langkah kedua yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah adalah bagaimana bisa memfungsikan juga ada penyambung antara guru dengan orang tua. Karena tadi saya bilang bahwa anak-anak itu lebih banyak di rumah daripada dia berada di sekolah seperti itu. Maka bagaimana orang tua itu juga paham tentang pola asuh atau parenting. Ya. Maka penting komite sekolah ini juga difungsikan untuk menjadi penyambung ini. Selama ini biasanya wali murid itu hanya dipanggil oleh sekolah secara kolektif atau kadang oleh wali kelasnya secara klasikal ya di kelasnya masing-masing itu hanya ketika evaluasi tahunan atau semester gitu ya Ya. untuk ngasih nilai gitu ya. Lalu dipanggil lalu disampaikanlah anak Anda dapat nilai sekian gitu. Tidak cukup itu hari ini. Jadi paling tidak tumbuh kembang anak itu juga bisa didiskusikan di forum-forum itu. Termasuk ada edukasi kepada orang tua bagaimana cara mendidik anak yang baik ketika berada di rumah. Seperti itu ya. Jangan-jangan anak-anak ini bisa diselamatkan di sekolah tapi kemudian tidak bisa diselamatkan pendidikannya di rumah. Seperti itu. Maka inilah langkah yang kedua itu ada kolaborasi antara guru dengan wali murid melalui peran komite sekolah, paguyuban sekolah, seperti itu untuk memberikan edukasi terkait dengan pola asuh, seperti itu. Jadi ini langkah kedua yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga ini perlu ada kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah, urusan leadership, urusan kepemimpinan gitu ya. Kan di situ ada OSIS, kemudian ada pendidikan pramuka atau ekstrakurikuler lainnya yang di dalam pendidikan ekstrakurikuler itu dan pendidikan khusus lainnya itu juga terdapat penanaman karakter yang positif. Sehingga anak-anak itu bukan hanya masuk pada posisi jam 7, pulang jam 1 siang, lalu setelah itu selesai. Jadi kalau masih bisa ditambah dengan pelatihan-pelatihan khusus atau pendidikan-pendidikan khusus tapi yang berbasis pendidikan karakter itu juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Ya, luar biasa sekali. Itu ya. Mbak Zaini boleh kita minum dulu, kita tarik nafas dulu karena memang kalau kita berbicara pendidikan emosionalnya memang harus stabil, betul ya? Boleh, monggo, silakan Mbak Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Mbak Zaini juga memiliki pengalaman secara personal menjadi seorang tenaga pendidik begitu. Menarik sekali karena ada beberapa poin bagaimana pendidikan itu terintegrasi berkelanjutan, bukan hanya berhenti pada ruang lingkup pendidikan sekolah, tapi juga kembali kepada rumah begitu kan. Jadi pembentukan pendidikan karakter itu juga harus dioptimalkan. Bagaimana seorang anak bisa memiliki jiwa leadership dalam lingkup OSIS ataupun dalam bentuk sebuah komite yang kemudian terus terhubung begitu ya antara orang tua dengan guru dan semua elemen untuk bisa lebih optimal mengawasi dan juga memberikan peran sebagai sebagai orang tua baik di rumah maupun di sekolah begitu. Nah tadi terkait tentang bimbingan konseling ini menarik sekali karena stigmanya adalah kalau masuk ke BK ini adalah untuk orang-orang atau anak-anak bermasalah begitu dan sampai detik ini pun ada beberapa orang yang bilang, wah kalau kamu masuk BK berarti kamu adalah anak nakal begitu kan. Sebenarnya padahal harusnya begitu, ya? Idealnya kalau kemudian ada BK konseling. Arti dari sebuah konseling adalah kita bisa sharing. Kita bisa mencurahkan segala persoalan. Bagaimana kekerasan ini bisa dioptimalkan dengan atau lebih tepatnya dikurangi atau bisa diredam begitu ya. Tapi bagaimana tentang hal ini, stigma yang kemudian mengatakan BK ini adalah tempat anak-anak nakal yang harusnya adalah tempat untuk kita bercerita. Ya sebenarnya itu kan anggapan ya. Sebenarnya tempatnya BK bukan hanya sekedar mengadvokasi atau mendampingi anak-anak nakal ya. Makanya ketika pendaftaran siswa ke sekolah, termasuk bagaimana wali kelas dia punya anak didik di kelasnya masing-masing itu, penting ada portofolionya anak didik masing-masing gitu ya. Portofolio itu mungkin menyangkut bagaimana latar belakang anak seperti itu, kemudian
pekerjaan orang tuanya itu apa dan bagaimana, sehingga latar belakang background masing-masing gimana kondisi ekonominya. Lah, karena kondisi-kondisi itu kan akan berpengaruh terhadap karakternya anak toh. Lah, itu harus dipahami oleh wali kelas. Itu juga harus dipahami oleh guru BK. Jadi ada portofolio lah. Sama ketika misalnya kita melakukan diagnosa ke dokter gitu ya. Kan pasti ketika kita ke dokter namanya ditulis, keluhannya. Nanti ketika dia periksa lagi catatannya, melihat riwayatnya, riwayatnya kan ada, maka anak juga sama seperti itu gitu ya. Harus ada portofolionya soal riwayat anak seperti itu. Lah sehingga bisa diklaster nih seperti itu. Mana kemudian anak-anak yang bisa tumbuh kembang normal gitu ya, bisa pendidikan karakternya baik gitu ya. Mana anak-anak yang masih dalam kondisi ini abu-abu, bimbang, masih labil seperti itu, dan mana anak-anak yang nakal. Jadi bisa diklaster nih. Maka tentu perlakuannya itu berbeda. Jadi BK ketika menghadapi anak-anak yang tumbuh kembangnya bagus seperti itu, maka bagaimana dia caranya memberikan pendampingan juga berbeda seperti itu. Jadi yang berhadapan dengan BK itu, guru BK bukan hanya anak-anak nakal seperti itu. Istiqomahnya salah Jadi bagaimana anak-anak yang baik ini bisa jadi mentor juga untuk turut serta gitu ya. Memberikan pengaruh baik kepada teman sebayanya. Jadi anak yang tumbuh kembangnya bagus. Kemudian anak-anak yang labil ini bagaimana juga bisa diberikan pengaruh selain oleh guru BK tapi juga oleh teman. Karena orang kadang biasanya lebih terbuka dengan teman daripada orang yang usianya sebayanya. Lah ini adalah model-model cara persuasif yang bisa dilakukan. Ini kan urusan strategi gitu ya. Urusan strategi untuk memberikan pendampingan. Kemudian memang ada anak-anak yang memang bermasalah seperti itu. Maka ketika BK tidak mampu mengatasi anak-anak bermasalah sekalipun dengan pendampingan, paling tidak bisa memberikan referensi rujukan. Dia itu lalu harus kemana, harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan siapa agar supaya dia itu bisa lebih baik ke depannya. Karena kan kadang ada anak yang dia nggak bisa masuk ke gurunya, ke guru kelasnya gitu ya. Tapi dia ada tokoh yang kemudian ini disegani. Kalau ini yang masuk kemudian dia bisa ngikut lah. Klaster-klaster begitu itu penting dilakukan oleh guru BK. Hari ini strateginya harus sudah mulai begitu. Seperti itu. Karena pengaruh medsos ini luar biasa seperti itu ya. Jadi nggak hanya sekedar bisa memberikan saran, memberikan sebuah alternatif untuk bagaimana kemudian kita bisa menjadi siswa yang teladan, siswa yang baik begitu ya. Tapi juga saya menarik sekali tadi ada kalimat portofolio begitu ya. Portofolio anak berarti semua anak punya karakter yang berbeda, setiap anak punya cara yang berbeda untuk bisa mengatasi persoalannya masing-masing begitu. Nah, apakah menurut Mbok Zeni sendiri ada sebuah kompetensi yang harus dimiliki seorang tenaga pendidik, salah satunya dari bimbingan konseling ini, agar nantinya juga lebih tepat sasaran? Apakah juga ada pelatihan-pelatihan yang wajib memang harus diikuti oleh tenaga pendidik ataupun dari bimbingan konseling ini sendiri, bagaimana? Harusnya memang guru BK itu berat ya. Kalau orang mengatakan itu alah gampang cuma jadi guru BK, dia cuma mengadvokasi anak, kata siapa? Justru itu adalah pekerjaan yang paling berat. Menantang ya. Jadi karena yang dihadapi itu kan perubahan pola pikir, perubahan karakter, kan itu yang dihadapi kan ya. Dia tidak berhadapan dengan angka-angka, gitu ya. Kalau menjadi guru matematika, menjadi guru IPA, kan saya juga pernah guru eksak, lebih mudah, tinggal mengajarkan rumus-rumus kan seperti itu ya. Tapi kalau menjadi guru BK nih, itu pekerjaan yang berat. Maka sebenarnya disiplin keilmuan yang mendukung untuk guru BK semacam bagaimana caranya mengadvokasi, bagaimana caranya dia menjadi pendengar yang baik, itu menjadi sahabat bagi anak-anak. Ilmu-ilmu itu kan harus ya. Bagaimana menggali potensi, bagaimana mengetahui ketika dia berbicara dengan orang, maka karakternya ini begini. Lah ilmu-ilmu itu kan juga harus dipahami ya. Model-model
Ya walaupun tidak psikiater lah, Ya, tapi ya, dasar-dasar Betul. psikologi anak itu kan harus dipahami oleh guru BK. Jadi harus menciptakan sebuah Ya. ruang pendidikan yang tidak hanya formalitas tapi menciptakan Ya, sebuah sehingga kualitas begitu. guru BK itu menyenangkan, tidak menakutkan gitu Tapi ya. memang stigmanya menakutkan Ya, begitu ya. selama ini kalau sudah dipanggil guru BK, Berarti? kan sudah dianggapnya sudah anak-anak bermasalah ya. Betul. Stigma ini harus mulai digeser nih. Jadi jangan hanya anak bermasalah yang berkomunikasi sama guru BK, Betul. anak-anak pinter, Ya, ya. anak-anak cerdas, yang karakternya bagus. Lah ini harus berkomunikasi sehingga tugas-tugas guru BK ini agak terbantu oleh mereka-mereka seperti itu sebagai teman sebayanya bisa memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan belajar. Berarti gitu. kembali pada kata ruang kolaborasi dan inspirasi. Betul, begitu ya. Satu ya. sama lain. Jadi lain biar harus lebih, saling menguatkan harus dalam saling dunia menguatkan pendidikan. begitu ya. Menarik sekali. Nah, kalau kemudian melihat dari tempat atau dapilnya Buk Zeni, yaitu Situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi. Bagaimana terkait tentang, ya boleh kita intip sedikit tentang angkanya, terus kemudian fenomenanya, apakah juga cukup perlu menjadi perhatian khusus gitu ya, atau bisa dikatakan miris, atau bagaimana, ada tren peningkatan seperti apa yang bisa disampaikan? Ya, kalau kami lihat di angka ya, ini saya kalau bicara data itu harus melihat angka ya. Kalau tidak melihat angka dianggap ini Bu Dewan ngada-ngada gitu ya. Betul. Bagaimana angkanya? Kalau di dapil saya itu di Banyuwangi itu angka kekerasannya cukup tinggi. Ada sekitar angka 88 kasus. Kemudian di Bondowoso lumayan rendah sekitar 6, di Situ Bondo agak tinggi juga di angka 65 seperti itu ya. Jadi intinya di dapil kami memang juga butuh perhatian yang cukup serius urusan kekerasan gitu ya. Karena gimana yang saya sampaikan bahwa pengaruh dari lingkungan itu cukup kuat seperti itu ya. Hegemoni dari kondisi lingkungan kita itu cukup kuat terhadap apa yang menjadi penyebab anak itu menjadi keras, termasuk juga pada posisi jenis kekerasan gitu ya. Karena hari ini yang dikatakan kekerasan itu kan bukan hanya kekerasan fisik ya. Kalau dulu-dulu kita nganggap kekerasan itu orang hanya dipukul, orang hanya ditampar, orang hanya ditendang. Hari ini kan bukan hanya seperti itu. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis gitu ya, ada kekerasan psikis itu mental kita kan ya. Kemudian ada kekerasan verbal, kita dikucilkan, kemudian kita dihina, kita diejek. Kemudian yang amat sangat sulit terdeteksi hari ini dan angkanya cukup tinggi itu adalah bullying. Gitu ya. Membuli berbasis digitalisasi. Gitu ya. Itu yang hari ini angkanya tinggi. Kalau angka kekerasan fisik itu mendeteksinya mudah. Karena kan orang ditampar, orang dipukul gitu kan, lapor ke APH misalnya ya, kemudian divisum, sudah ketemu gitu ya. Tetapi kalau kekerasan yang namanya bullying berbasis digitalisasi ini kan susah. Mengapa? Mendeteksinya juga susah siapa pelakunya. Karena satu orang itu bisa membuat akun banyak dan tidak menggunakan nama asli ketika membuli orang kan seperti itu. Jadi ini yang memang hari ini perlu kearifan yang luar biasa penggunaan media sosial bagi anak-anak kita seperti itu ya. Jadi ini yang sangat rentan hari ini. Jadi penyebaran berita-berita hoax ketika anak-anak tidak bisa memfilter mana yang benar, mana yang salah, ini juga bisa jadi embrio seperti itu. Oke. Jadi artinya memang angkanya juga mengalami peningkatan ya Bu ya di dapil Ibu ya. Situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi. Artinya di situ perlu ada kebijakan peraturan yang memang harus diberlakukan ya terkait bagaimana mengatur pencegahan kekerasan di sekolah dan bagaimana DPRD mengawasi implementasinya agar berjalan efektif, memastikan dari wilayah salah satunya adalah di dapil Ibu begitu. Ya makanya kolaboratif itu penting ya. Walaupun SMA SMK menjadi kewenangan kami, tapi bukan berarti kami tutup mata juga dengan kekerasan yang terjadi di usia di bawah itu. Misalnya SD, SMP dan segala macam satuan pendidikan gitu lainnya ya. Satuan pendidikan yang lainnya. Maka karena kami juga hidupnya di dapil, saya hidupnya juga di Situ Bondo, tidak juga tiap hari ada di Surabaya dan ada di kantor, maka mau tidak mau kan kondisi ini juga kita kolaborasi. Maka bagian bentuk dari kolaborasi kita seperti apa? Kita mendorong pemerintah daerah termasuk DPRD kabupaten kota itu juga melahirkan satu peraturan daerah tentang
penanganan pencegahan terhadap kekerasan Iya. di lingkungan satuan pendidikan. Jadi penting itu sehingga ini bisa menjadi payung hukum. Payung hukum bagi sekolah seperti itu untuk melakukan langkah-langkah. Karena sekarang kan begini Mas, agak repot juga ya. Kadang sekolah pengen membuat anak-anak itu disiplin, membuat anak-anak bisa tertib, mengikuti tata tertib sekolah dan kode etik sekolah. Tapi ketika itu diberlakukan seperti itu, kemudian ada punishment yang harus diterima oleh anak, ketika itu tidak dipahami secara utuh oleh wali murid, oleh orang tua, maka itu lalu dianggap sebagai sebuah kekerasan yang dilakukan oleh guru, kan seperti itu. Sempat viral juga di beberapa Padahal sekolah platform itu sosial kan media. pengen menerapkan sekolah itu bagaimana disiplin, kondusif seperti itu ya. Tata aturan itu bisa tegak, bagus di sekolah itu. Lalu kemudian dibuatlah tata tertib sekolah, dibuatlah kode etik seperti itu. Otomatis ketika ada tata tertib dan kode etik itu kan ada sanksi, Ya, gitu ya. ya. Ada sanksi yang harus diterapkan. Nah, ketika sanksi itu diterapkan kepada si anak dan itu tidak terkomunikasikan secara utuh kepada wali murid Dan seperti orang tua. itu, orang tua, maka dianggaplah sekolah itu melakukan tindak kekerasan lah. Begini-begini kan yang saya sampaikan perlu Ya. ada kolaborasi dan kesamaan persepsi. Betul. Jadi perlu disosialisasikan nih apa tata tertib sekolah, bagaimana kode etiknya, apa sanksinya, sehingga semuanya itu melakukan monitoring dan kontrol terhadap perkembangan anak didiknya. Jadi ketika misalnya sekolah memberikan sanksi kepada anak karena kesalahan ABC dan segala macam, orang tua sudah bisa menerima dengan baik seperti itu. Oke, jadi memang artinya di sini peran fungsi kontrolnya adalah semua peran. Semua. Jadi tidak bisa karena nanti akan ada multi persepsi begitu Bu ya. Jadinya banyak yang kemudian viral, banyak kemudian lebih menyudutkan kepada pihak sekolah ataupun sekolah. kepada tenaga pendidik begitu yang melakukan kekerasan begitu. Baik. Nah, kalau kemudian terkait tentang tadi kan sempat membahas bagaimana penguatan kurikulum begitu. Nah, dari Komisi E ini sendiri untuk memperkuat kurikulum pendidikan karakter program anti bullying di sekolah-sekolah Jawa Timur. Dan ini juga berkaitan dengan ULT atau Unit Layanan Terpadu maupun Satgas Anti Kekerasan yang dimana DPRD ini mendorong percepatan pembentukan unit-unit tersebut di sekolah. Bagaimana itu Bu Ya, Zeni? kalau di kami namanya bukan unit pelayanan terpadu ya, tapi namanya adalah TPPK yang tadi saya TPPK, bilang baik. itu TPPK. Jadi kami meminta semua sekolah SMA, SMK dan sederajat itu membentuk yang namanya TPPK. Ya. Lah tugas TPPK itu tentu banyak ya. Jadi kalau Iya, saya iya. lihat Bagaimana, di Juknis tugas daripada TPPK itu pertama adalah ini Karena tentu banyak. menjamin lingkungan belajar itu aman dan inklusif. Jadi menciptakan kondisi pembelajaran itu supaya aman, supaya terbuka. Ya. Terbuka itu tetapi terfilter ya. Ya. Terbuka itu bukan berarti Semuanya itu bebas masuk ya. gitu ya. Aman karena ada bahasa aman. Ya. Inklusif iya tetapi aman. Kemudian yang kedua, mencegah berbagai bentuk kekerasan sejak dini. Jadi dari awal itu sudah ada inventarisasi masalah DIM. Ya, Ya, gimana ya. TPPK itu bisa melakukan DIM, daftar inventarisir titik-titik rawan terjadinya kekerasan. Makanya kan saya bilang itu penting. Ya. Sekolah itu punya portofolionya anak. Yes. Nah, sehingga nanti DIM-nya itu daftar inventarisir masalahnya itu bisa ketemu. Kira-kira di kelas mana nih yang cukup rawan? Potensinya apa nih? Paling tidak sudah ada langkah-langkah seperti itu. Kemudian yang ketiga, menangani kasus kekerasan secara cepat, adil dan berpihak pada korban. Artinya melakukan pendampingan dan melakukan advokasi. Ya, ya, ya. Jadi ketika terjadi kekerasan di dalam lingkungan sekolah, ketika bicara kekerasan itu kan bukan hanya anak dengan anak, Ya. kan bisa guru dengan anak. Betul. Jadi bisa horizontal, bisa vertikal kan gitu ya. Horizontal itu ketika anak terjadi kekerasan dengan teman-teman sebayanya. Horizontal itu ketika orang yang punya kekuasaan dalam tanda kutip, bisa guru, bisa kepala sekolah atau siapapun lah, melakukan kekerasan terhadap terhadap murid-muridnya kan seperti itu. Maka bagaimana fungsi TPPK ini melakukan menangani kasus itu secara cepat. Ketika itu terjadi, maka bisa melakukan advokasi secara cepat. Dalam arti begini, perlu dilakukan koordinasi juga dengan lintas instansi di luar lingkungan sekolah, juga penting. Tapi bukan berarti dikit-dikit kemudian dilaporkan ke APH, itu enggak juga. Ya. Jadi upaya
mitigasi itu kan tidak selalu berbuntut dengan aparat penegak hukum seperti itu. Tetapi kalau masih bisa diselesaikan secara baik-baik, kemudian di internal ada penyadaran secara bersama-sama dan tidak fatal dalam tanda kutip, kecuali kalau sudah fatal ya, melukai seperti itu, sudah sangat fatal tindak kekerasannya, mungkin oke lah itu berhubungan dengan aparat penegak hukum. Nah itu menjadi bagian tugas dari TPPK. Kemudian membangun budaya sekolah yang berkarakter dan humanis. Jadi itu bagian daripada tugas-tugas dari TPPK. Lah kita berharap juga baik itu di SD, di SMP itu walaupun itu bukan kewenangan kami di seluruh Jawa Timur itu juga bisa melakukan langkah seperti itu. Karena preventif itu kan lebih baik daripada kuratif. Betul. Seperti itu. Baik. Sebagai anggota Komisi E, Mbuk Zeni, bagaimana kemudian panjenengan ini memastikan bahwa anggaran pendidikan provinsi ini yang paling juga menjadi poin penting begitu ya, benar-benar dialokasikan untuk menciptakan sekolah yang tujuannya adalah ramah anak dan anti kekerasan dengan berbagai program yang tentunya salah satunya tadi adalah konseling, program-program yang tentunya bisa berpihak pada pembentukan kualitas bukan formalitas begitu. Ya makanya itu kita berupaya mendorong anggaran pendidikan ini memang paling besar di antara OPD-OPD yang lain ya. Karena kan salah satu penyebab anak melakukan tindak kekerasan itu kan karena lingkungan sekolahnya tidak nyaman, tidak humanis seperti itu. Maka kita juga dorong untuk pada posisi penyiapan infrastruktur sekolah yang nyaman. Jadi kalau di sekolah itu ya ada pagarnya, ada tempat infrastruktur sekolahnya itu nyaman gitu ya. Karena kalau lingkungan sekolahnya menjadi tidak nyaman kan anak-anak berontak. Ketika anak-anak berontak kan juga menjadi, jadi ketika kita bilang harus ada alokasi anggaran terhadap sekolah dalam rangka untuk meminimalisir tindak kekerasan, bukan berarti uangnya provinsi harus pure digelontorkan kepada TPPK gitu ya. Pendidikan berbasis karakter enggak, karena lingkungan X, faktor-faktor X yang menjadi penyebab itu, ini kan yang harus kita perhatikan. Nah salah satunya adalah memberikan situasi lingkungan sekolah yang nyaman. Maka lingkungan sekolah yang nyaman itu berarti infrastruktur sekolah itu harus nyaman ditempati oleh anak-anak. Karena kalau infrastruktur sekolah tidak nyaman, maka antar teman ini kan akan cenderung saling beradu untuk mendapatkan yang terbaik, gitu ya. Misalnya bangkunya itu nggak enak apa segala macam, maka mereka akan berebut untuk dapat bangku enak gitu ya. Maka kan berarti meblernya harus nyaman, kemudian ruang kelasnya harus nyaman gitu ya. Kemudian di lingkungan sekolahnya itu ada pagar semua sehingga kondusif, nyaman, kemudian ada ruang terbuka hijau dan segala macam. Jadi ketika anak-anak kerasan di situ dan nyaman di situ, ya insya Allah. Nah itu adalah bagian dari infrastruktur ya, penguatan infrastruktur. Yang kedua tentu penguatan kapasitas, kualitas daripada tenaga pendidik gitu ya. Hari ini yang namanya media itu kan digitalisasi terus berkembang pesat seperti itu. Jangan sampai kemudian guru dengan anak itu lebih pintar murid gitu ya. Maka kemudian guru ini harus di-upgrade terus kapasitasnya. Maka penguatan kapasitas dan kualitas guru ini juga harus dikuatkan. Maka anggaran provinsi juga dialokasikan ke situ sehingga bagaimana menjadi guru yang baik. Hari ini kan musimnya IE lagi ya. Jadi guru harus paham itu. IM jadi poin penting jadi untuk bisa jangan sampai kemudian dipahami. Anak paham, kemudian guru tidak paham gitu loh. Maka kemudian ketika IE-nya ini sudah mereka anak-anak sudah luar biasa, ininya tidak apa, ya canggih. Maka akhirnya yang dibodohin ini adalah gurunya sama si muridnya gitu loh. Lah maka ketika ini terjadi ya akan terjadi gesekan juga kan antara anak dengan guru, murid dengan guru. Lah ini juga ada gap. Ini juga akan cenderung menjadi embrio terhadap tindak kekerasan seperti itu. Jadi infrastruktur sekolah diperhatikan, kualitas guru itu juga dikuatkan. Baik, ya terakhir Bu, komitmennya dari Ibu sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, bagaimana panjenengan bisa memastikan bahwa sekolah-sekolah di Jawa Timur itu menjadi ruang yang aman, ramah, menyenangkan dan anti kekerasan? Kami di Provinsi Jawa Timur itu kan Komisi E itu ada sekitar 25 orang ya, tersebar di semua dapil. Maka di tahun anggaran ini
kita juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk turun ke dapil. Turun ke dapil, ketemu dengan kepala sekolah, ketemu dengan guru, ketemu dengan TPPK. Saya kemarin itu keliling ya di Situbondo, di Bondowoso, di Banyuwangi, ketemu dengan penyelenggara pendidikan untuk apa? Ya untuk memastikan bahwa kondisi pendidikan anak itu benar-benar nyaman. Maka disitulah ada ruang dialog kami dengan penyelenggara pendidikan. Sehingga ketika ada keluhan-keluhan apapun di satuan pendidikan, secara cepat bisa kami respon dengan cepat gitu ya. Sehingga komunikasinya ini tidak buntu. Karena kan sekolahnya itu ada di dapil, kebijakannya kan ada di provinsi. Maka siapa yang akan menjadi penyambung ini ya anggota dewan yang ada di dapil ini, seperti itu. Itu adalah bagian dari cara yang kami lakukan di tahun 2024 ini. Kita roadshow, turun ke dapil-dapil, bertemu dengan penyelenggara pendidikan untuk memastikan kondisi pendidikan ini benar-benar nyaman. Jadi benar-benar memastikan kondisi pendidikan tidak hanya sekedar aman, nyaman, ramah, anti kekerasan. Bagaimana kita bersama mengawasi dengan mata, kemudian juga mendengar dengan jiwa, agar nantinya pendidikan yang kemudian harus kita miliki adalah pendidikan berkualitas, bukan pendidikan yang formalitas, begitu ya. Semua elemen harus memiliki peran, orang tua, teman sebaya, sekolah, tenaga pendidik juga harus mengambil peran untuk bisa menciptakan ruang edukatif, ruang yang menciptakan generasi cerdas, generasi intelektual untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik lagi, begitu ya. Terima kasih. Indonesia Emas. Tentunya menuju Indonesia Emas 2045 dari generasi yang berkualitas tentunya. Terima kasih Mbok Zeni dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih dulur-dulurku Jawa Timur yang sudah menyaksikan program Jatim Channel podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Helmi Kahaf, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.